Pemikiran Ibnu Taimiyah dalam perspektif Philosophy of Economic Capitalist System terhadap mekanisme pasar. Pandangan ekonomi Ibnu Taimiyah yaitu seluruh kegiatan ekonomi diperbolehkan kecuali apa yang secara tegas dilarang oleh syariat Islam. Dalam batasan larangan syariat yang disebutkan bahwa semua orang mengetahui hal itu demi kebaikan bagi mereka dan mereka bebas melakukan transaksi, membuat kontrak, atau mengerjakan berbagai masalah keduniawian dengan cara yang adil dan jujur. Sejarah singkat Ibnu Taimiyah dan sejarah singkat ekonomi kapitalis. Profil singkat tentang Ibnu Taimiyah yang bernama lengkap Taqiyuddin Ahmad bin Abdul Halim, lahir di kota Haran pada tanggal 22 Januari 1263 Masehi. Saat dia berusia 17 tahun, beliau diberi kepercayaan oleh gurunya untuk mengeluarkan sebuah fatwa. Karya tulis dan buku Ibnu Taimiyah yang pertama yaitu Majmu' Fatawa Syekh al-Islam, Al-Hisbah fi al-Islam, Iktifa al-Sirat al-Mustaqim, wa Mukhalaf Ashab al-Zulm, dan yang lainnya. Selanjutnya, sejarah ekonomi kapitalis secara singkat. Usaha kapitalis ini didukung oleh nilai kebebasan untuk memenuhi kebutuhannya. Kebebasan ini mengakibatkan tingginya persaingan di antara sesama untuk bertahan. Seperti ekonomi kapitalis memiliki beberapa kecenderungan, di antaranya kebebasan memiliki harta secara perorangan, kebebasan ekonomi persaingan bebas, serta ketimpangan ekonomi. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi terhadap permintaan dan konsekuensinya terhadap harga menurut Ibnu Taimiyah. Yang pertama, keinginan penduduk atas jenis yang berbeda dan sesekali berubah-ubah. Selanjutnya, perubahannya tergantung pada jumlah permintaan. Yang ketiga, meluasnya jumlah dan ukuran dari kebutuhan baik kecil atau besar berpengaruh terhadap menguat atau melemahnya tingkat kebutuhan atas barang. Selanjutnya, harga berubah-ubah sesuai dengan siapa saja pertukaran barang itu dilakukan. Yang kelima, harga dipengaruhi oleh bentuk alat pembayaran yang digunakan dalam jual beli. Selanjutnya, disebabkan oleh tujuan dari kontrak adanya pemilikan oleh kedua belah pihak. Yang terakhir, pengaplikasian yang sama berlaku bagi seseorang yang meminjam dan menyewa. Penetapan harga menurut Ibnu Taimiyah, yang pertama tidak adil atau cacat hukum, dan yang kedua adil dan sah menurut hukum. Penjelasannya yaitu penetapan harga yang tidak adil dan cacat hukum adalah penetapan harga yang dilakukan pada saat kenaikan-kenaikan terjadi akibat persaingan pasar bebas, yakni supply and demand. Dan selanjutnya, harga yang adil adalah sebagai nilai harga di mana orang-orang menjual barangnya dan diterima secara hukum sebagai hal yang sepadan dengan barang-barang yang dijual ataupun barang-barang yang sejenisnya di tempat dan waktu tertentu. Perbedaan pemikiran dalam penetapan harga pasar. Di sini perbedaan pemikiran antara Thomas Aquinas, tokoh skolastik, dan Ibnu Taimiyah. Menurut Thomas Aquinas, dia hanya mempertimbangkan nilai subjek dari sebuah objek hanya pada sisi penjual saja. Sedangkan menurut Ibnu Taimiyah, dia mempertimbangkan nilai subjektif objek dari sisi penjual maupun sisi pembelinya. Sehingga menjadikan analisisnya ini lebih komprehensif lagi. Persamaan antar kedua tokoh ini, mereka keduanya sepakat bahwa harga pasar haruslah terjadi dalam pasar yang kompetitif dan tidak boleh ada penipuan. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.